Oke, semuanya pasti udah penasaran ya, langsung dari lihat thumbnailnya. Pokoknya intinya di sini aku bantuin kakakku untuk bantuin dia untuk nurunin berat badan dalam 2 bulan. Kita dua-duanya sama-sama kuliah, jadi intinya sekarang kuliahnya lagi dirumahin aja. Jadi saat itu akhirnya aku coba bantuin kakakku untuk nurunin berat badan dia. Berat awalnya dia tuh 88,9, sampai sekarang dia udah 79, sekian gitu. Intinya tuh aku bantuin dia edukasi soal makanan. Aku kasih tahu dia kenapa, aku cari tahu pertama dia makan apa aja, kenapa, segala macem, pola makanan dia kayak gimana. Terus akhirnya aku kasih dia cara makan yang benar kayak gimana, cara dia nge-cutting kalori dia lebih baik kayak gimana. Terus dia tuh juga makan makanan yang aku kasih. Jadi biasanya aku masak buat makan aku sendiri. Sampai sekarang dia ini ikut aku makan makanan yang aku makan, aku masakin buat siang doang sih. Terus dia olahraga tuh sama persis sama yang aku taruh di highlight di Instagram. Dia ikutin dari situ. Nah, yang pertama kenapa aku pengen bikin ini? Pertamanya tadi aku juga nggak niat untuk ceritain masalah kakakku ini, tapi dalam satu hari dia tuh nggak tahu ngepost hasil penurunan berat badan dia ini ke sosial media dia di Facebook, dan ternyata responnya tuh luar biasa, teman-temannya pada penasaran. Terus aku mikir kenapa aku nggak coba share aja juga ke kalian, mungkin dari kalian ada yang bisa termotivasi juga, atau enggak aku juga jujur masih agak aku ngerasa bangga, dan aku merasa ini bisa di share untuk ke kalian juga yang penasaran. Karena itu sekarang kita wawancara aja langsung sama orang yang bersangkutan. Dulu itu gue bisa 3-5 kali makan berat. Makan berat ini maksudnya makan nasi, lauk, sama biasanya pakai sayur, biasanya enggak. Terus paling sama cemilan, tapi cemilan gue itu nggak diatur, bisa agak berat kalori. Seringnya itu martabak, kalau enggak gorengan di Lawson kalau kalian tahu. Terus gue itu sering makan Indomie dadakan, bisa tiap malam, kalau enggak siang-siang pengen nongkrong sama temen makan Indomie double, triple, pakai telur, pakai kornet gitu lah. Terus yang paling parah sih dulu sering makan sebelum tidur, karena gue emang pulangnya malam kan. Terus emang ada makanan yang dibeli sama orang tua, nggak enak lah kalau nggak dimakan, ya udah terus dihabisin. Nah, awal-awal kenapa sih pengen diet? Jadi ini lebih ke arah frustasi aja sih. Dulu itu teman-teman bahkan keluarga sendiri sering ngejek, walaupun emang cuma dikit-dikit, tapi gara-gara sering ya siapa yang nggak berasa gitu. Nyelotok doang, Vin gede banget, Vin perutnya maju banget, itulah. Ya kalau emang cuma 1 kali 2 kali ya oke lah. Kalau sampai sering gitu kan sampai kepikiran, ya guanya senyum-senyum aja sih. Sama emang pengen nyoba aja ngurangin berat badan. Pola makan sekarang gua itu pakainya jendela makan. Ini jadi gua nggak makan dari pagi sampai jam 1 siang. Biasanya sampai jam 12 aja sih, karena emang nggak terlalu kuat. Terus stopnya jam 7, nggak makan lagi. Nah, di rentang waktu jam 1 sampai jam 7 itu bukan makannya saya enak jidat juga. Gue tetap perhatiin kalori, nggak over lah intinya. Tapi pasti gue start makan pakai karbohidrat, pakai serat, sama pakai daging, tambah telur juga. Paling dari kebiasaan gue yang dulu kan sering makan minyak, gorengan segala macam. Kalau sekarang udah nggak makan minyak lagi. Bukan nggak sih, jarang banget. Karena emang jauh lebih enak aja makan rebus sama makan panggang daripada makan goreng. Nggak tahu ya, semenjak bulan lalu kali baru kepikiran kayak gitu. Tapi gue masih nyemil kok. Paling kacang-kacangan, popcorn, yang paling banyak kalori paling sosis rebus dari So Nice sosis gitu. Kalau olahraga yang sederhana aja, gue ambil dari YouTube 15-30 menit HIIT workout, no jumping. Ya jumping ada juga, paling burpee itu gue lakukan selama sebulan. Awal-awal itu 15 menit, sempet capek, paling habis 1-2 hari ada jeda 1 hari, terus besoknya dilakuin lagi. Habis 1 bulan udah merasa kuat 15 menit, baru gue tambahin jadi 30 menit. Sekarang ini lagi coba 15 menit upper, 30 menit lower, 1 hari berhenti. Kalau kedepannya gue bakal ngapain?
Kalau depannya jujur ini kebiasaan yang enak menurut gue, jadinya gue bakal tetap lanjutin. Makan rebus dan panggang itu anugerah, enak sumpah, daripada goreng. Jadi mungkin gue bakal ngurangin makan gorengan segala macem, tapi emang ribetnya bakal masak sendiri sih. Dan soalnya di tempat biasa gue kerja atau ngampus jarang ada masak-masakan anti minyak atau anti minyak gitu. Tapi paling bisa diakalin dikit. Dan emang pengen tetap olahraga karena emang ada tujuan buat ngebentuk badan, tapi mungkin pelan-pelan tapi pasti. Nah, udah lihat kan hasilnya, ada nggak sih rahasianya? Sebenarnya kalau kalian lihat-lihat di mana-mana juga intinya gitu-gitu aja kan, tapi caranya dia berhasil kenapa? Karena dia ngelakuin itu semua dan dia benar-benar fokus dalam 2 bulan itu. Dia perfect nggak? Dia pasti banyak jatuh bangunnya masih makan gorengan segala macam, bahkan dia malam masih makan nasi padang, tapi nggak tiap malam, tapi tetap aja dia bisa kontrol kan. Yang penting tuh kalian nggak perlu harus terlalu fokus sama terlalu perfect, karena itu nggak bakal berhasil dan kalian nggak bakal puas sama hasil, nggak bakal pernah puas. Jadi untuk aku yang penting tuh kalian konsisten aja terus ngelakuin. Dan kalau kalian udah lihat hasilnya kan kalian udah bangga. Kenapa kalian harus tetap melanjutin pola hidup itu? Karena mikirnya ini aja, sayang kan udah segini masa berhenti gitu aja, emang udah tercapai goals kalian. Lalu jadikan itu kebiasaan hidup, karena ini bukan sesuatu yang buruk kan kalau misalnya kalian ganti makanan kalian jadi yang lebih sehat. Itu nggak akan merusak hidup kalian dan kalian tetap bisa makan makanan yang kalian suka, cuma tinggal dikurangin jeda berapa kalinya sama porsinya aja. Nah udah sih kira-kira gitu aja. Jadi buat kalian yang masih berjuang untuk menurunkan berat badan, semangat dan jangan pernah nyerah, dan nggak ada yang perfect di dunia ini. Jadi kalian tetap, kalau misalkan jatuh bangun, tetap lakuin aja terus, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti sebelumnya. Terima kasih semuanya.